Pada episode sebelumnya, Ki Ageng Mangir telah memutuskan untuk memberikan penghormatan agung secara anumerta kepada Ki Mekatsari, pewaris prasasti Pertikan Mangir dari masa Majapahit sebelum kakeknya Ki Wonoboyo datang dan mengembangkan wilayah Mangir. Penghormatan itu sekaligus memiliki tujuan menunjukkan pada penguasa manapun juga bahwa Mangir adalah wilayah merdeka sejak lama meski Majapahit telah runtuh. Tidak boleh lagi ada yang mengaku-aku Mangir masuk dalam wilayah manapun, termasuk Pajang yang kala itu dipimpin oleh Sultan Hatiwijaya. Penghormatan ini juga membuat Ki Ageng menggeser urutan penguasa Mangir hingga dirinya menjadi yang keempat dengan gelar lengkap Ki Ageng Mangir Wonoboyo Kaping Sekawan. Usai 7 hari 7 malam menggelar acara adat dan hiburan, keadaan Mangir kembali tenang seperti semula. Seluruh penduduk menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti biasa. Demikian juga di sebuah pendopo kesatrian di mana Ki Codok biasa bertugas. Matahari belum separuh pohon kelapa ketika Ki Patal telah menemuinya. Mereka terlibat dalam pembicaraan cukup panjang hingga waktu mulai mendekati siang. Jadi akhirnya Reksoboyo ditarik menjadi abdi Ki Ageng. Benar Ki Jodok. Kedudukannya di Tapelwates Larong sudah digantikan. Reksoboyo sendiri saat ini telah bertugas dan berada di dalam Wanabayan. Ya, kadang saya berpikir, apakah keputusan itu bukan tindakan yang gegabah? Reksoboyo adalah prajurit Mataram yang balelo. Namun dia secara singkat mendapat tempat begitu dekat dengan Ki Ageng. Saya masih khawatir kejadian Gondo atau Anompati terulang lagi. Sesungguhnya saya juga demikian, Ki Patal. Padahal kalau dipikir-pikir, kita sendiri untuk masuk ke dalam Wanabayan harus berhadapan lebih dahulu dengan para prajurit dalam. Aturan jeron benteng memang demikian. Tidak peduli pangkat dan jabatan, siapa saja yang menghadap Ki Ageng harus bersedia diperiksa. Ya, apa boleh buat Ki Jodok? Jika keputusan itu langsung berasal dari Ki Ageng, kita bisa apa? Kita semua hanya bisa berharap bahwa keputusan itu sudah benar-benar dipertimbangkan dengan baik oleh beliau. Sementara itu, di sisi lain, kadang saya kasihan dengan Reksoboyo. Dia telah hidup sebatang kara. Keluarganya di Mataram telah dijatuhi hukuman mati, dan rasanya dia memang tidak punya pilihan lagi selain mengabdi ke Mangir. Kita juga sepertinya perlu membuka hati menerima keberadaannya. Apalagi Ki Ageng sendiri telah berlaku demikian. Benar, Ki Patal. Apalagi Ki Demang Pandak telah memberikan kekancingan abdi dalem. Itu artinya secara resmi Reksoboyo sepenuhnya telah diterima sebagai bagian dari Mangir. Sebentar Ki Patal. Kalau tidak salah duga,
kedatangan panjenengan ke tempat saya ini bukan sekedar untuk membicarakan masalah Reksoboyo. Saya lihat kuda panjenengan di luar sana seperti membawa perbekalan, seakan hendak pergi beberapa saat. Apakah dugaan saya ini tidak salah? Dugaan panjenengan tepat, Ki. Saya mendapat tugas ke selatan dari Ki Ageng. Karena itu, saya kesini untuk meminta tolong agar panjenengan untuk sementara waktu mau menggantikan tugas-tugas yang saya emban terkait pengawasan prajurit. Itu tidak menjadi masalah, Ki Patal. Tapi kalau boleh tahu, selatan mana yang akan menjadi tujuan panjenengan dan untuk tugas apa? Saya akan menemui Empu Cemoro di pantai selatan. Ki Ageng menitipkan pesan kepada beliau. Tapi kurang lebih pesannya sama dengan yang panjenengan bawa beberapa tahun lalu, yakni meminta Empu Cemoro datang ke pertapan Rojoniten, membujuk Ki Rojoniti untuk kesekian kalinya agar beliau mau menjadi orang kedua di Mangir. Apalagi setelah Demang Sedayu wafat, sejumlah tugas makin menumpuk meski telah dirangkap beberapa pengageng. Ki Ageng sangat membutuhkan keberadaan Ki Rojoniti saat ini. Menurut saya, sepertinya Empu Cemoro akan tetap sulit membujuk Ki Rojoniti. Meski masih muda, Ki Rojoniti berjiwa pertapa sejati. Beliau tidak pernah tertarik untuk meninggalkan pertapaan dan terlibat dalam urusan projo. Hari-harinya hanya dilalui dengan laku, semedi, dan mengajar murid-muridnya semata. Benar, Ki. Hanya saja, untuk tugas kali ini, Ki Ageng meminta saya untuk menyertai Empu Cemoro ke Rojoniten. Saya diminta untuk ikut meyakinkan beliau dan menjelaskan keadaan Mangir saat ini sepeninggal Ki Demang Sedayu. Ya, mudah-mudahan dengan keikutsertaan panjenengan, Ki Rojoniti pada akhirnya mau menerima tawaran saudara sepupunya Ki Ageng Mangir. Terus terang saja, sepeninggal Ki Demang Sedayu, abdi-abdi seperti kita ini jadi seringkali sungkan, tidak enak hati jika apa-apa harus berhubungan langsung dengan Ki Ageng. Yang beliau pikirkan sangat banyak. Bukan hanya masalah keprajuritan saja, namun juga yang lebih utama, yakni masalah penghidupan dan kesejahteraan rakyat. Oh iya, panjenengan berangkat tanpa pengawalan. Tentu saja, Ki Jodok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sepanjang masih ada di wilayah sendiri. Rencana dalam perjalanan nanti, saya juga akan mampir ke beberapa pos prajurit, numpang istirahat sekaligus memeriksa kesiapsiagaan. Baiklah, Ki Jodok. Sepertinya saya harus segera berangkat mumpung hari belum terlalu siang. Terima kasih sekali lagi karena panjenengan mau menggantikan tugas-tugas saya untuk sementara waktu. Tidak masalah, Ki Patal. Sudah sewajarnya. Toh saling menggantikan tugas seperti ini sudah sering kita lakukan. Saya pamit, Ki Jodok. Sumangga, Ki Patal. Donga kula banyu mili. Waktu yang sama di Mataram, Tumenggung Takih Susetyo bergegas menemui seorang abdi suruhan Nanggolo yang datang secara diam-diam. Kepadanya diberitahukan bahwa Nanggolo dan Raden Ronggo telah menunggu di sebuah pondok kecil tepi hutan sisi selatan. Itu artinya Takih harus keluar benteng dan menempuh perjalanan beberapa saat sebelum sampai tujuan. Ya, ini adalah ajakan bertemu untuk
kesekian kalinya karena sebelumnya selalu gagal. Untuk melakukan pertemuan yang demikian rahasia, Raden Ronggo dan Nanggolo sangat berhati-hati. Jika dianggap kurang aman, mereka langsung membatalkan pertemuan. Setelah abdi itu pulang, Takih Susetyo langsung menuju kandang kuda dan menghela kuda kesayangannya. Dia tidak ingin pertemuan kali ini gagal lagi. Salah satu perwira pasukan khusus Mataram itu terlanjur penasaran dengan maksud dan tujuan Raden Ronggo mengajaknya bertemu sedemikian rahasia. Sepanjang perjalanan, Takih terus bertanya-tanya, dan pertanyaan itu terjawab ketika mereka akhirnya berhasil bertemu, lantas mendapat penjelasan panjang lebar dari Nanggolo. Takih hanya diam. Sisi takutnya muncul. Bukan karena dia takut bertempur, namun karena apa yang akan dilakukannya sungguh di luar aturan. Hukum yang akan diterimanya cukup berat jika sampai ketahuan atasannya, apalagi oleh junjungannya Panembahan Senopati. Tapi hanya itu kesempatan yang dimilikinya untuk membalas dendam pada Reksopoyo jika Mataram memilih tidak menyerang Mangir. Masih terbayang jelas bagaimana dia dan keluarganya diperiksa dengan keras oleh prajurit Hageng gara-gara pembelotan sahabatnya itu. Dua anaknya menangis kelaparan karena tidak diizinkan diberi makan seharian. Sementara di depan matanya, sang istri dicambuk dengan rotan untuk memaksa Takih mengakui bahwa dia bersekongkol dengan Reksopoyo. Meski berkali-kali mengatakan apa adanya, pengakuan Takih seakan belum dipercaya juga oleh para pemeriksanya. Barulah setelah punggungnya hampir hancur dicambuki dalam posisi terbalik, datanglah Nanggolo. Pengasuh Raden Ronggo sejak kecil itu bersaksi bahwa Takih selalu bersamanya sejak Reksopoyo diutus Panembahan Senopati ke Mangir. Kala itu Takih Susetyo dan satu grup pasukannya diperbantukan untuk menjaga kediaman Raden Ronggo selama pangeran itu bertapa 40 hari di Gunung Lawu. Kesaksian itu membuat nama baik Takih dipulihkan dan diizinkan kembali bertugas secara penuh. Namun melupakan hal yang memalukan sekaligus menyakitkan memang tidak mudah. Takih Susetyo menjadi sangat mendendam pada sahabatnya Reksopoyo. Dia hadir paling depan saat seluruh keluarga Reksopoyo dihukum mati. Bahkan jika saat itu Algojo memintanya menggantikan tugas, Takih Susetyo akan dengan senang hati menerimanya. Bagaimana Tumenggung Takih? Apakah kamu mau menerima tugas ini? Sekali lagi aku tekankan, jika kamu mau menerimanya, bahkan berhasil menghukum Reksopoyo serta membawa tombak baru kelinting ke hadapanku, aku akan memberimu sejumlah emas picis Rojobrono, juga tanah yang luasnya setingkat desa di Pati. Seperti kamu tahu, di Pati kewenanganku lebih leluasa ketimbang di Mataram ini. Bahkan sangat mungkin anugerah yang lain bisa kamu terima lagi di sana. Nanti aku tinggal berbicara pada Kanjeng Romo bahwa aku membutuhkanmu
untuk mengelola wilayah di Pati itu? Bukan masalah hadiah yang saya pikirkan, Raden. Tapi, jika saya hitung dan pikir-pikir, melakoni tugas ini sungguh berat bagi saya. Karena itu, jangan dipikir-pikir lagi, Paman. Lakukan saja. Saya bekerja tanpa perlindungan, Raden. Jika terjadi sesuatu dalam penyerangan ke Mangir, tidak ada pasukan Mataram yang akan membantu saya. Karena penyerangan ini bersifat rahasia. Kami bergerak tanpa sepengetahuan Gusti Tumenggung Gagak Baning. Apakah laporan Tumenggung Mayang yang kuberikan tadi belum cukup, Takeh? Cekap, Gusti Nanggolo. Tapi jumlah prajurit yang berada dalam kendali saya tidak seberapa untuk menyusup ke wilayah Mangir. Hanya 200 prajurit saja. Loh, Raden Ronggo mempercayakan tugas ini kepadamu karena menganggap kamu bisa mencari jalan keluarnya, Takeh. Ku dengar kamu juga punya kedekatan dengan beberapa prajurit khusus yang berada di bawah kendali Tumenggung Layang Manik dan Tumenggung Wirondoyo. Jika kamu bisa mengajak mereka bergabung, pasukanmu bisa bertambah tanpa harus melibatkan pimpinan mereka masing-masing. Hal-hal seperti itulah yang diinginkan Raden Ronggo, sehingga tertarik untuk mengajakmu menjalankan rencana ini. Kamu bebas membuat rencana-rencana turunan, yang penting tujuan utama berhasil. Apa kamu ingin membiarkan Reksoboyo hidup dengan tenang di Mangir, sementara anak istrimu terlanjur mendapat pulut perbuatannya? Tentu saja tidak, Gusti Nanggolo. Saya masih tidak terima. Anak dan istri saya hingga sekarang masih terbayang saat-saat berada dalam pemeriksaan prajurit Hageng. Entah bagaimana cara menghapus ingatan yang terus menghantui itu. Meski demikian, dari hati yang paling dalam, sedikit pun saya tidak sakit hati pada para pemeriksa. Mereka bertindak atas nama hukum. Justru tidur saya tidak akan nyenyak selama Reksoboyo belum tertangkap, dan Reksoboyo saya hukum dengan tangan saya sendiri. Saya sama sekali tidak menyangka persahabatan saya dengannya sejak masih menjadi bintara dulu harus berakhir secara memalukan seperti ini. Saya tidak menyangka selama ini bersahabat dengan pengkhianat Mataram. Kami berdua memaklumi perasaanmu, Takeh. Karena itu, seharusnya kamu bersyukur dilibatkan dalam rencana ini. Bahkan diberi tugas memimpin langsung seluruh pergerakan pasukan. Kamu sebaiknya juga ingat jasaku saat menghentikan pemeriksaan prajurit Hageng dulu. Jika aku tidak ikut campur, entah bagaimana nasibmu dan keluargamu dulu. Nun inggih, Gusti Nanggolo. Saya tentu akan selalu ingat jasa panjenengan saat itu. Nah, sekarang bagaimana Paman Tumenggung? Apakah panjenengan bersedia menerima tugas ini? Baiklah, Raden. Saya bersedia. Saya akan jalankan dengan taruhan nyawa. Saya tidak ingin melibatkan orang yang mencela-menceli, Paman. Jadi saya tanya sekali lagi, apakah panjenengan benar-benar siap menjalani tugas rahasia ini? Saya bersedia, Raden. Jabatan dan leher saya siap dijadikan jaminannya. Saya pegang betul kata-kata panjenengan ini, Paman. Jika panjenengan tarik kembali kesediaan panjenengan, saya tidak segan-segan menghukum panjenengan dengan tangan saya sendiri. Sentiko, Raden. Silahkan panjenengan pegang kata-kata saya ini. Baik, Paman. Sebagai penutup pertemuan dan demi menjaga kerahasiaan, sejak saat ini hingga tugas selesai dilaksanakan, kita tidak perlu bertemu lagi. Jika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dibicarakan, saya hanya menghendaki lewat utusan. Itu pun hanya bersifat laporan saja. Semua kendala dan masalah di lapangan, silakan selesaikan sendiri. Kemampuan panjenengan sebagai Tumenggung Anung prajurit khusus
akan diuji benar di sini. Saya hanya akan terima bersih. Baik, pertemuan ini saya nyatakan selesai. Tolong jaga kerahasiaan ini, Paman. Tersentak Taki Susetyo mendengar kata-kata penutup Raden Ronggo. Dia merasa terjebak dan benar-benar sendirian kali ini. Tidak ada orang lain yang bisa melindunginya jika terjadi sesuatu dalam usahanya menyusup dan menyerang Mangir. Tapi semua sudah terlambat. Raden Ronggo dan Nanggolo telah bergegas keluar gubuk tersembunyi itu untuk pulang. Tinggallah kini Taki Susetyo termangu sendirian, menyesali kesediaan yang terlanjur diucapkannya. Di padepokan dekat pantai selatan, Koko ayam jantan piaraannya membangunkan Empu Cemoro dari tidur. Setelah menenggak secawan air putih yang sengaja diembunkan di halaman, laki-laki tua itu menuju kamar kosongnya. Dia mengambil sikap samadhi dan mengatur nafas. Perlahan, Empu Cemoro mulai tenggelam dalam hening. Berbeda dengan Empu Wekas yang bertugas membuat dan mengurus senjata-senjata prajurit Mangir, karya-karya Empu Cemoro lebih bersifat kelangenan. Tempaannya memiliki nilai seni tinggi dan bagi sebagian orang, tuahnya sungguh tidak main-main. Konon, Empu Cemoro masih terhubung dengan Empu Supo Mandrangi, ahli pusaka terkemuka di masa akhir Majapahit. Sayangnya, Empu Cemoro sendiri tidak pernah menceritakan hubungan apa yang dimaksud. Apakah hubungan keturunan, apakah hubungan murid? Empu Cemoro lebih suka orang menilai dari karya-karya yang dihasilkannya tanpa perlu memandang hubungan masa lalu, latar belakang, atau seperti apa sosok pembuatnya. Suatu karya yang lahir akan secara langsung menunjukkan kualitas pembuatnya juga. Dan demi mencapai kualitas yang baik, Empu Cemoro tidak pernah terburu-buru dalam mencipta karya-karyanya. Dia memerlukan saat-saat hening untuk menemukan hal-hal baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh para empu lainnya. Sementara itu, setelah beberapa kali singgah di beberapa pos prajurit untuk memeriksa kesiapsiagaan pasukan, sekaligus menginap karena malam telah tiba, Patal sampai juga di kediaman Empu Cemoro. Matahari yang bersinar telah menimbulkan bayang-bayang ketika Empu Cemoro telah menghentikan semeti dan mendengar lengguh kuda yang ditambatkan. Bibirnya tersenyum, mengetahui siapa yang datang. Sudah saya duga kedatangan panjenengan masih tetap untuk kepentingan itu. Ya, seperti juga utusan-utusan Mangir lainnya yang sampai kemari dahulu. Keadaan Mangir sekarang ini benar-benar membutuhkan beliau, Empu. Tidak tega rasanya melihat Ki Ageng bekerja sendiri.
Saking banyaknya yang beliau kerjakan, kami menjadi sering tidak enak hati ketika menghadap ke Pendopo Ageng untuk melaporkan sesuatu. Dengan adanya orang kedua di Mangir, mudah-mudahan segalanya menjadi lebih ringan. Ya, harapan saya tentu saja juga begitu, Kisana. Tapi seperti yang kita tahu, Ki Ajar Rojoniten lebih suka tinggal di pertapaannya, menjauh dari hiruk pikuk kota raja dengan segala permasalahan yang ada. Sebagian besar hari-harinya hanya digunakan untuk olah batin, tapa berata. Meski mandraguna bukan tujuannya, namun mau tidak mau, itulah yang didapat karena kegenturannya. Semasa masih nyantri di sana, saya pernah mendengar cerita bahwa di masa lalu, pancaran tapanya sempat membuat rombongan burung-burung yang melintas di atas kepalanya berjatuhan. Apakah benar kisah itu, Empu? Iya, benar. Pertapan Rojoniten memang sempat gempar oleh kejadian itu. Karena tidak ada yang berani membangunkan beliau dari tapa. Salah satu cantriknya akhirnya lari ke padepokan ini, meminta saya datang dan melihat apa yang sedang terjadi. Saat itu, memang banyak ditemukan bangkai burung berserakan di dekat tempatnya bertapa. Saya kemudian mencari tahu lebih jauh lewat alam batin. Ternyata, tapa beratanya kali itu telah membuat pertapaannya dilindungi kekuatan tak kasat mata cukup kuat. Pertapaan itu tidak akan pernah tersentuh bahaya dari laut selatan. Tanah pertapaan itu menjadi begitu sangar. Bahkan saya bisa menduga, siapapun juga yang kelak dimakamkan di tanah itu, tidak akan ada yang bisa memindahkan makamnya. Meskipun itu dilakukan oleh terah tumerahnya sekalipun. Makam yang dipindahkan itu akan kembali ke tempatnya semula, seakan-akan permukaan tanah itu telah dipaku sedemikian rupa dengan inti bumi. Hebat sekali rupanya Ki Ajar Rojoniten. Sungguh pas benar jika beliau mampu mendampingi saudara sepupunya untuk mengembangkan wilayah Mangir. Mangir makin tidak bisa dipandang remeh oleh wilayah lain, termasuk oleh Sultan Hadiwijoyo Pajang, apalagi oleh orang-orang Mataram. Oh ya Empu, apakah benar beliau juga memiliki kemampuan menggenggam tombak pusaka baru Kelinding? Ya, itu juga benar. Pernah suatu kali saya mendampingi Ki Ageng Mangir mengunjungi sepupunya itu. Tombak baru Kelinding yang memiliki daya luar biasa dengan mudahnya dipegang seperti memegang kaman perang pada umumnya. Diputar ke sana kemari tanpa beban. Ketika kain mori penutup mata tombak diloloskan hingga memancarkan cahaya terang, Ki Rojoniti bahkan mampu menatap sinarnya yang menyilaukan tanpa berkedip. Saya jadi ingin menuju tempat beliau dengan segera, Empu. Mangir betul-betul sedang membutuhkan sosok mandraguna seperti beliau. Bantulah kami untuk meyakinkannya, Empu. Bantulah kami. Sutowijoyo yang kini menggunakan nama Panembahan Senopati sedang menggalang kekuatan melawan Pajang. Mangir yang berbatasan langsung dengan Mataram sudah barang tentu harus selalu waspada dan bersiap. Sebagai sesepuh yang dihormati di pinggiran pantai selatan ini, tidak mungkin Ki Ajar Rojoniten tidak mendengarkan saran Empu. Ki Batal, jangan lupa, saya telah berkali-kali dimintai bantuan serupa, tapi nyatanya selalu gagal. Namun, mudah-mudahan kesempatan kali ini panjenengan bisa mendapatkan pulung. Tapi beristirahatlah sejenak. Saya akan mandi dan mempersiapkan diri. Sumangga Empu, sumangga, kula tenggo.